Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan hidayah, inayah serta taufik sehingga kita pada hari ini alhamdulillah masih merasakan nikmat iman dan Islam. Nikmat yang paling besar Allah berikan, karena dengan nikmat iman Islam inilah yang akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga memberikan nikmat kesehatan yang harus kita syukuri. Dengan nikmat sehat ini kita dapat beraktivitas, beribadah, beramal soleh, serta melakukan kegiatan rutinitas lain dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian Allah juga bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat rezeki yang Allah berikan. Nikmat rezeki berupa cukup makanan, cukup pakaian, dan kita juga bersyukur kita masih bisa belajar secara daring, secara offline. Daring dan offline ini kalau kita tidak memiliki fasilitas, yaitu fasilitas handphone dan juga laptop, tentu kita tidak akan bisa belajar secara daring maupun secara virtual. Makanya kita sangat bersyukur atas nikmat rezeki ini yang Allah berikan kita berupa handphone, berupa laptop dan juga kuota, sehingga kita bisa belajar dengan baik. Pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama membahas tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini nama lengkapnya adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Sa'id bin Zaid ini merupakan kalangan dari Muhajirin, yaitu mereka adalah penduduk Mekah, ya, dari kaum Muhajirin. Dan Sa'id bin Zaid ini tergolong dari golongan orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaid, yaitu ayahnya Sa'id, merupakan seorang yang sangat menjaga ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul, sebelum mendapatkan risalah, pada waktu itu Sa'id bin Nufail atau Sa'id Amr bin Nufail, dia berkelana dalam arti mencari ajaran Nabi Ibrahim yang masih murni. Namun setelah berkelana bahkan dia sampai ke negeri Syam, tidak ada menemukan ajaran Nabi Ibrahim yang murni. Kebanyakan diantaranya kaum pada masa itu adalah penyembah berhala. Sedangkan Zaid sendiri adalah orang yang tidak pernah dan tidak mau untuk menyembah berhala. Dan ketika dia berada di Mekah pada masa jahiliyah, karena Rasulullah belum diutus menjadi Rasul, dia dan sahabatnya yang juga merupakan penganut agama Ibrahim yang tidak pernah menyembah berhala, ketika itu dibunuh. Dan saat dibunuh, Zaid berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika Engkau tidak ridho terhadap aku dalam agama yang lurus ini, maka jadikanlah anakku untuk mendapatkan agama yang lurus darimu, ya Allah." Nah, lalu setelah meninggal, lahirlah seorang anak bernama Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail al-Adawi. Sa'id ini
doa yang telah didoakan oleh ayahnya, dia menjadi seorang anak yang memang tidak pernah ikut masa-masa jahiliyah, tidak pernah bergabung dengan para kafir Quraisy pada masa itu, mau minum-minuman, mau berjudi, berzina, bahkan menyembah berhala. Said tidak pernah ikut sama sekali, dan dia terpelihara dari perbuatan yang tercela. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, Said bin Zaid ini bersama istrinya bernama Fatimah ibnul Khattab, Fatimah binti Khattab. Fatimah binti Khattab adalah adik dari Umar bin Khattab. Jadi Said bin Zaid ini adalah adik iparnya Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah menyebarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi, maka Said bin Zaid merupakan orang yang pertama kali dalam memeluk agama Islam, sehingga dia tergolong as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian Said bin Zaid ini memiliki banyak keutamaan yang ada pada dirinya. Keutamaan yang pertama yang perlu kita ambil hikmah dari Zaid adalah Said bin Zaid ini adalah orang yang sangat cerdas. Maka ketika Said bin Zaid mengajarkan Al-Quran di rumahnya, mengajarkan kepada Fatimah, ketika itu kita tahu bahwa Umar sedang dalam perjalanan pulang dari hendak membunuh Rasulullah. Namun setelah diberitahu bahwa adik-adiknya juga ikut agama Rasulullah, maka dia pulang. Ketika itu Said bin Zaid mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah dan juga saudaranya yang lain. Lalu ketika itu di luar Umar sedang mendengarkan bacaan surah Toha dari Said. Seketika Umar masuk lalu marah, dan setelah itu dia membaca surah Toha dari lembaran mushaf. Lalu Umar pun masuk Islam. Jadi dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Said bin Zaid ini, dia mampu mengajarkan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Said bin Zaid juga merupakan orang yang paling setia dalam agama Islam. Setiap peperangan yang dilakukan bersama Rasulullah, mulai dari perang Badar, kemudian ada perang Uhud, lanjut dengan perang Khandaq, dan seterusnya beberapa perang-perang yang dilewati oleh Said bin Zaid, tidak pernah dia meninggalkan satu perang pun dalam hidupnya. Apalagi pada masa Rasulullah SAW. Dan Said bin Zaid ini juga pernah diutus untuk memerangi kaum kafir Kristen atau Kristiani atau kaum salib ya. Nah, pada itu Rasulullah ketika perang terjadi, Rasulullah sudah wafat, yaitu perang Yarmuk namanya. Pada masa perang Yarmuk ini, Said dan pasukannya berperang. Dia bercerita bahwa pasukannya hanya terdiri dari 24.000, sedangkan kaum salib itu terdiri dari 120.000. Perbandingannya mungkin 1 berbanding 5. Artinya 1 orang melawan 5 pasukan. Dan alhamdulillah dengan kekuatan dan kesabaran dari Said bin Zaid ini, dan juga dipimpin juga oleh Ubaidillah bin Jarrah pada waktu itu, maka pasukan kaum muslimin bisa mengalahkan kaum salib yang jumlahnya 120.000. Dan kemudian karena kesetiaannya pada agama Islam dan juga ketaatannya, maka ketika itu Ubaidillah bin Jarrah mengangkat Said bin Zaid sebagai wali kota Damaskus. Nah, jadi dia sebagai wali kota berkat kecerdasan yang dimiliki oleh Said bin Zaid. Suatu ketika pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ada seorang wanita yang bernama Arwa binti Uwais. Arwa binti Uwais ini adalah tetangganya Said bin Zaid. Ketika itu dia menuduh bahwa Said bin Zaid ini sedang mengambil tanahnya Arwa bin Uwais.
dan tersebarlah fitnah di seluruh kota sehingga banyak orang mengira bahwa Sa'id telah melakukan hal itu. Jadi ketika itu Sa'id bilang, apakah saya akan mengambil tanah yang mana saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil tanah tetangganya meskipun sejengkal, maka di akhir nanti dia akan dikalungkan dengan 7 lapis tanah dari bumi. Bayangkan, apakah saya sanggup mengambil hal itu? Baiklah, katanya, kalau memang dia menuduh saya sebagai pengambil tanahnya, maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah wanita ini Arwa bin Uwais menjadi buta kalau dia memang berbohong menuduhku. Nah, bayangkan, Arwa bin Uwais menuduhnya dan didoakan oleh Sa'id bin Zaid, kalau dia berbohong maka dia akan menjadi buta. Dan suatu ketika terjadilah apa yang didoakan oleh Sa'id bin Zaid. Urwah ternyata menjadi seorang yang buta. Dia buta karena berkat doa dari Sa'id bin Zaid. Dan terakhir, keutamaan yang dimilikinya adalah dia juga termasuk orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, Abu Bakar di surga, Utsman di surga, Zubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'id bin Abi Waqqas di surga, dan tidak salah juga disebutkan nama Sa'id bin Zaid di surga. Jadi dia adalah termasuk sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW karena keutamaannya. Jadi apa yang dapat kita petik dari kisah Sa'id bin Zaid? Pertama, yang dapat kita petik dari kisah Sa'id bin Zaid adalah tumbuhnya anak menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang soleha, tidak lepas dari peran doa orang tua. Doa orang tua yang sangat penting. Dan tumbuh dari orang tua yang soleh, maka akan menghasilkan anak yang soleh dan soleha. Makanya kita selaku anak harus senantiasa minta doa kepada orang tua kita, doa kesuksesan dunia dan akhirat. Yang kedua, Sa'id bin Zaid adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Dia masuk Islam pertama kali karena apa? Karena dia sudah mendapatkan kebenaran dalam dirinya semenjak dia lahir. Tidak pernah melakukan perbuatan zina, tidak pernah meminum khamar, dan juga tidak pernah melakukan penyembahan berhala. Yang ketiga yang dapat kita ambil adalah doanya makbul. Artinya apa? Orang yang doanya makbul ini adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa. Makanya kalau kita ingin doa kita makbul, maka jangan pernah kita menutup hijab dengan Allah dengan melakukan suatu dosa. Kalau kita melakukan dosa, maka kita sudah menutup hijab kita. Doa kita insya Allah senantiasa dikabulkan, namun ada hijab. Seperti kita melihat gelas. Kalau kita tuangkan air dalam gelas, maka gelas tetap akan masuk. Air tetap mengalir, namun ketika kita melakukan dosa, maka kita mengadakan hijab dengan Allah. Hijab artinya ditutup. Ketika gelas ditutup, maka air yang ada di keran tidak akan pernah masuk ke dalam gelas. Itulah seperti kalau kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang akan kita ambil lagi dari kisah Sa'id bin Zaid ini? Dia menjadi orang yang paling utama pada masa Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kesetiaan. Jadi kita harus setia pada agama, tidak melakukan perbuatan maksiat, tidak melakukan perbuatan dosa, dan tidak melakukan kecurangan. Dengan setia dan taat dalam agama ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail al-Adawi bisa
menjadikan kita termotivasi untuk menjadi orang yang nanti bisa masuk surga tanpa hisab, sebagaimana Sa'id bin Zaid yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian majelis pagi ini yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.